Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung dalam channel YouTube GSKI Rehoboth Surabaya. Kami berharap melalui channel YouTube ini kita semua dapat bertumbuh bersama dalam kebenaran. Visi kami sebagai gereja hanya satu. Kami ingin membangun keluarga kerajaan surga dalam kebenaran. Oleh sebab itu, kiranya semua konten yang ada dalam channel ini dapat memberkati kita semua dan memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GSKI Surabaya, Shalom. Pagi hari ini kita akan masuk dalam ibadah kita. Saya undang kita semua untuk mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Renungkan kebaikan Tuhan supaya kita mampu bersyukur. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur kalau kami boleh masih beribadah di tempat ini Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan pimpin kami. Karena ibadah ini punya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Renungkan Tuhan yang hadir memelihara hidupmu dan hidupku. Mari agungkan Dia. Terima kasih Tuhan. Kami puji Engkau Tuhanku. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, muliakan keagungan nama-Mu, sembah sujud, haleluya. Besar kuasa-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu Tuhan. Terukur betapa limpahnya segala berkat kebaikan-Mu. Bersama para malaikat kami memuji-Mu, di hadapan-Mu Bapa kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau ditinggikan. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Muliakan keagungan nama-Mu, sembah sujud, haleluya. Besar kuasa-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu Tuhan. Tak terukur betapa limpahnya segala berkat kebaikan-Mu. Bersama para malaikat, bersama para malaikat kami memuji-Mu, di hadapan-Mu Bapa kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau ditinggikan. Bersama para malaikat, bersama para malaikat kami memuji-Mu, di hadapan-Mu Bapa kami datang menyembah. Kudus,
ditinggikan, Kau ditinggikan Yesus. Kau yang kupuja, Kaulah pencunanku, kerinduan batinku. Saat kami datang menyembah Engkau, kerinduan kami supaya kekudusan-Mu melingkupi kami. Kaulah kerinduanku, Kaulah pancunan hidupku. Ku mau hidup senangkan-Mu Tuhan. Kaulah perhentianku. Tiada yang dapat menggantikan Engkau dalam hidupku. Kau yang kupuja, Kau yang kutinggikan. Yesus disanjung, Kau ditinggikan, Kau mulia. Haleluya, glory bagi-Mu. Engkau yang kami elu-elukan, Engkau yang kami tinggikan dalam hidup ini. Terimalah persembahan kami, terimalah hidup kami Tuhan. Inilah pujian kami pagi ini. Terima kasih Tuhan. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan. Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, apa kabar? Harapan saya kita semua dalam keadaan sehat, dalam pelindungan dan penyertaan Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini senang sekali kita berjumpa lagi dengan jemaat Tuhan yang saya kasihi dimanapun berada. Pada kesempatan pagi ini, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengajak kita semua yang ada di rumah, yang menyaksikan ibadah secara online di GSKI Rehoboth Surabaya, saya minta kita semua untuk tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, pagi ini kami mengucap syukur kehadapan hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, pagi ini kami bersyukur Tuhan telah menyertai kami di minggu-minggu yang lalu. Dan hari ini kembali kami akan mengikuti ibadah secara online. Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Urapi hamba-Mu dan Tuhan taruh setiap perkataannya, agar melalui pemberitaan firman yang hamba sampaikan sungguh menjadi kekuatan penghiburan bagi setiap jemaat, dan kami boleh belajar kebenaran-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, kalau kita menyadari kita ada di dalam dunia ini, tentu sesuatu yang terjadi bukan secara kebetulan. Kita ada hari ini sebagaimana kita ada, semua kita sadar hanya oleh kasih karunia Tuhan. Dengan menghayati keberadaan kita ada karena Tuhan, maka kita harus mengulirkan hidup ini dengan serius. Sebab kehidupan manusia di bumi adalah sesuatu yang dahsyat yang terjadi bukan secara kebetulan, tetapi ada Tuhan yang mengadakan. Sebab kehidupan di bumi bukanlah panggung sandiwara, tetapi suatu realita kehidupan yang harus kita gulirkan sampai akhir hayat kita. Tentu di dalam hidup ini kita sering mengenal namanya sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan itu berbicara sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, itu menjadi mutiara kebenaran yang menggores jiwa kita. Sebab di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kalau kita melihat dalam sekolah-sekolah umum, misalnya dari anak TK harus memasuki TK 1 tahun sampai 3 tahun, kemudian sekolah dasar 6 tahun, atau sekolah menengah tingkat pertama 3 tahun, sekolah menengah tingkat atas 3 tahun, dan seterusnya. Tentu kalau seseorang belajar di dalam hidup ini, kita harus belajar sungguh-sungguh. Sama seperti seorang teolog. Seorang teolog itu tidak cukup belajar di bangku kuliah selama beberapa tahun. Seperti sarjana teologi atau S1 bisa ditempuh dengan 4 sampai 5 tahun. Master teologi atau magister teologi 2 tahun sampai 3 tahun. Kemudian kelas doktoral atau doktor teologi bisa ditempuh 3 tahun sampai 4 tahun. Tentu teologi yang benar itu kita menyadari tidak bisa dibangun dengan sekejap, apalagi dengan semalam. Tetapi melalui sebuah kajian teologis yang sangat ketat dan komprehensif. Namun yang tidak kalah menarik,
Kalau kita sungguh-sungguh mau menjadi seorang teolog dan belajar teologi, tentu kita harus masuk dan dibangun melalui sekolah kehidupan. Tentu di dalam sekolah kehidupan ini banyak persoalan, banyak pergumulan yang akan dihadapi oleh seseorang. Itu adalah merupakan dinamika hidup yang harus dijalani oleh setiap insan yang disebut dengan manusia. Sebab Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28 sampai 29 dan seterusnya. Banyak orang hari-hari ini kita melihat mereka begitu bangga dengan gelar yang mereka miliki sebagai sarjana teologi, magister teologi, dan doktor teologi, dan sudah merasa menguasai teologi dengan berbagai argumentasi dan kajiannya. Dengan demikian mereka merasa hebat. Mereka merasa orang yang hebat, agung. Bahkan mereka menunjukkan perdebatan dengan argumentasi mereka yang kalau kita lihat kadang-kadang tidak tepat, apalagi cuma mendengar sepotong kalimat atau dalam satu paragraf di dalam hidup ini. Mereka mulai menyerang dan membabi buta seakan membela Tuhan dengan kajian-kajian teologisnya. Padahal kita tahu Tuhan itu pemilik kebenaran. Dari Kejadian sampai Wahyu, segala tulisan yang ditulis ini merupakan ilham dari Roh Kudus. Tentu kita tidak perlu membela Tuhan. Tuhan itu Dia yang berdaulat atas alam semesta. Kita ini siapa, Bapak Ibu? Kita itu bukan siapa-siapa. Kalau kita menjadi seorang teolog, jadilah teolog yang rendah hati, yang menunjukkan sikapmu secara hormat untuk mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Jangan kita bangga dengan gelar yang kita miliki, yang akhirnya membangun keangkuhan hidup kita di hadapan Tuhan. Tentu Tuhan yang memiliki otoritas atas firman-Nya sendiri. Dan kalau kita ingin membanggakan diri menjadi seorang pembela Tuhan, siapa kita? Tentu hal ini harus menjadi koreksi kita. Harus menjadi perenungan kita. Kalau kita hari ini sudah menyandang gelar-gelar itu, jangan puas sampai di situ, tetapi kita harus masuk dalam proses sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan ini tentu tidak ditempuh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan puluhan tahun, tetapi sepanjang hidup kita. Kalau orang meraih gelar doktor bisa ditempuh antara 3 sampai 4 tahun, tetapi sekolah kehidupan ini muaranya jangka panjang, rulasinya sepanjang hidup kita. Oleh sebab itu jangan bangga dengan apa yang kita miliki. Tetap kita bersikap hati, rendah hati, dan membangun rasa agung dan hormat kita kepada Tuhan. Kalau kita masuk ke sekolah kehidupan Bapak Ibu yang terkasih, tentu saya tahu, saya sadar harganya sangat mahal. Harganya sangat mahal. Di sekolah kehidupan inilah seseorang ditempa, dibentuk, digosok, dan dimurnikan oleh Sang Penjunan Agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita diproses dengan teologi yang kita bangun, yang kita miliki. Tidak cukup sampai di situ. Karakter batin kita belum beres. Makanya harus ditempa, digosok, dimurnikan, diproses agar kita menjadi seorang yang cakap di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa menjadi surat yang terbuka di mana kita mempermuliakan Tuhan dengan kehidupan kita. Inilah proses ini harus
berlangsung dalam diri kita sebagai seorang hamba Tuhan atau jemaat Tuhan yang merasa sudah hebat. Jangan. Semua kita itu jangan berhenti belajar. Sebab berhenti belajar sama juga berhenti bertumbuh. Seorang itu harus terus belajar sampai dia menutup mata. Pernah beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu yang terkasih, ada seorang memiliki gelar dengan deretan yang begitu panjang. Dengan usia yang relatif masih muda, di bawah 50 tahun, tetapi memiliki gelar 29 gelar. Astaga, gimana cara kuliahnya coba? Punya gelar doktornya beberapa. Kita baru punya gelar satu aja sudah merasa bangga. Aduh. Tuhan Yesus Kristus saja yang punya segala gelar. Dia adalah profesor di atas segala profesor. Tetapi ketika dia menjalani kehidupan dunia, dia juga memasuki sekolah kehidupan. Dia memasuki sekolah kehidupan. Dia meletakkan seluruh ambisinya, kepentingannya. Bahkan Alkitab mencatat dalam Filipi 2 ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan menjadi sama seperti manusia. Dalam keadaan sebagai manusia dia telah merendahkan diri. Bahkan dia mati di atas kayu salib. Lihat, Tuhan kita Yesus Kristus yang agung, yang punya jagat raya segala hormat dan kemuliaan, dia merendahkan dirinya. Dia masuk sekolah kehidupan untuk melakukan tugas Bapa. Makanya dalam Yohanes 4 ayat yang ke-34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Kita sadar kalau hari ini kita sebagai teolog, seorang jemaat Tuhan atau pendeta atau orang percaya, jangan kita bangga dengan kajian yang telah kita pahami. Tapi ada jauh yang lebih penting dari itu. Kita harus masuk di dalam sekolah kehidupan. Kita diproses terus, dimurnikan terus, dibentuk terus, ditempa terus, agar kita semakin indah. Tentu indah dalam pemandangan Tuhan, bukan dalam pemandangan kita. Sama seperti 2000 tahun yang lalu, bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus, Dia rela mati di bukit Golgota. Dia mati tersalib bukan karena dosa, tetapi karena dosa dan pemberontakan kita. Bahkan dia dijadikan kutuk supaya kita yang percaya kepada dia tidak hidup di bawah kutuk, tetapi di dalam kasih karunia Allah. Kita mau belajar dari pribadi agung kita Tuhan Yesus Kristus, yang dalam segala hal Dia disamakan dengan manusia. Bahkan dia belajar taat. Dan dia menjadi pokok keselamatan. Itulah yang ditunjukkan oleh pribadi agung kita Tuhan kita Yesus Kristus. Majikan di atas segala majikan kita. Pada kesempatan pagi ini saya mengajak, ayo kita masuk sekolah kehidupan. Tentu masuk dalam sekolah kehidupan ini sesuatu yang sangat menyakitkan bagi daging kita. Memang ketika daging kita ini tertusuk atau terancam, kita bisa merasa gusar, kita sakit. Tetapi tidak ada cara yang lebih efektif. Tuhan menggunakan sarana segala peristiwa untuk membentuk batin kita agar semakin indah di hadapannya. Namun proses ini harus berlangsung dengan ketat dan dengan baik. Kalau kita melihat dengan jujur, tidak ada seorang teolog atau seorang pengkhotbah yang hebat atau pengkhotbah papan atas yang Tuhan pakai dengan dahsyat seperti yang kita ketahui. Tentu mereka juga mengalami proses tersebut.
Namun ada orang dengan gelar doktor sudah merasa mengenal Allah dengan premisnya, sehingga mereka cenderung membangun kajian-kajian berdasarkan premis yang sudah ada. Padahal ada jauh yang lebih penting, mereka harus membangun relasi dengan Bapa di surga. Kita harus memiliki saat teduh. Kita harus menyediakan diri bersekutu dengan Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya. Kita harus memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Sama seperti tubuh memerlukan makan dan minum. Dan tanpa makan dan minum manusia akan mati. Demikian juga kehausan jiwa kita harus berangkat kecintaan kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak memiliki kehausan akan Tuhan, berarti ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Kita harus berubah dan kita bertobat. Kehausan akan Tuhan terbangun dengan sikap hidup kita mengasihi Tuhan dan mencintai Dia lebih dari apapun, Bapak Ibu. Sehingga orang-orang yang memiliki relasi dengan Allah secara memadai itu pasti ditandai dengan hati yang haus dan lapar akan pribadinya. Tentu seorang pengkhotbah atau seorang teolog yang benar, dia akan menghidupi khotbahnya. Dia bukan saja cakap di atas mimbar, namun mimbar hidupnya adalah khotbahnya sendiri. Jangan berkata kita menjadi pengkhotbah yang ulung, yang hebat, piawai, dikenal orang, punya jemaat ribuan bahkan jutaan orang, tapi kita tidak pernah menghidupi khotbah kita. Itu suatu hari akan Tuhan telanjangi. Kita akan menghadap hakim di atas segala hakim. Justru ketika kita berkhotbah, yang menjadi mimbar kita bukan gereja yang megah, tetapi sikap hidup kita. Kita menunjukkan keagungan kita, kerendahan hati kita. Ketika kita disakiti, kita dilukai. Nah, kita lihat. Waduh, kalau kita melihat seorang pendeta di atas mimbar dengan podium yang megah, dengan jemaatnya, dengan gereja yang besar, dia berusaha nampil sebaik mungkin, bahkan menjadi seorang selebritis atau artis rohani atau seorang pengkhotbah papan atas. Tetapi kalau hari-hari hidupnya dia tidak menghidupi khotbahnya, Bapak Ibu, kasihan. Kasihan, saya harap tidak ada pembicara yang model begitu ya. Tidak ada. Yang ada itu sana, jauh di sana. Jauh di ujung. Di ujung pedalaman Indonesia bagian timur. Ujung sana. Di kota besar kita itu nggak ada. Maksudnya nggak ada yang ngaku. Jadi kita harus belajar. Hidupnya adalah khotbahnya sendiri, sehingga ia bisa menjadi surat yang terbuka dan dibaca oleh semua orang. Ayo kita baca 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Saya bacakan, kita buka Alkitab. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan mengatakan demikian. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh yang dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Lihat, kita menjadi surat pujian. Kita menjadi surat pujian yang tertulis dalam hati kita, dan kita bisa dibaca dan dikenal oleh semua orang karena sikap kita, keagungan hidup kita terpancar
terpancar, terekspresi. Kalau bicara mah gampang. Kalau kita bisa berbuat baik, ya Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan, kepada orang yang baik sama kita, itu mah biasa. Semua orang juga bisa. Tapi kisahkah kita berbuat baik kepada orang yang sudah berkhianat kepada kita? Melukai kita, memfitnah kita, menikam kita dari belakang. Nah, kita tunjukkan keagungan kita sebagai bangsawan surgawi. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Sama seperti Tuhan Yesus. Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi dia datang untuk melayani. Bahkan dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesuslah yang menjadi prototipe, yang menjadi teladan kita, yang harus kita ikuti. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Dia harus menanggung kesalahan yang tidak dilakukan. Tetapi dia mau melakukan agar kita ini diubahkan menjadi manusia-manusia Allah. Manusia yang akan dikembalikan kepada rancangan semula. Ini kehormatan. Untuk itu Tuhan Yesus telah berkorban nyawa 2000 tahun yang lalu. Dia tidak mengingat dosa dan kesalahan kita lagi. Kalau kita dengan rendah hati, Bapa ampuni aku telah bersalah. Begitu banyak hal yang aku lakukan melukai perasaanmu. Bahkan orang-orang sekitar aku tidak menjadi berkat. Hari ini Tuhan, aku mohon beri aku kesempatan. Aku mau menjadi pribadi yang agung. Aku ingin menjadi pribadi yang memuliakan Engkau Tuhan. Tolong Tuhan, baharui hatiku. Dan kalau kita rindu, Tuhan akan menggarap kita. Tuhan akan memperbaharui kita. Sehingga kita menjadi bejana yang indah dalam pemandangan Tuhan. Inilah keselamatan itu dikembalikan kepada rancangan semula. Sebab semua dosa, semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar, Dia menganugerahkan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayo kita membuka hati kita, menerima lawatan Tuhan, kasih Tuhan. Sekalipun banyak tempaan atau proses yang harus kita jalani sebagai pembentukan, namun sadarilah Tuhan ingin membuat kita indah di matanya. Tuhan ingin membuat kita cemerlang di matanya. Memang proses ini menyakitkan. Proses ini bisa melukai hati kita. Tetapi saya mau kasih tahu, ini adalah berkat. Ini adalah berkat di atas segala berkat. Tentu kalau seorang teolog yang benar, dia pasti mendorong jemaat yang digembalakan. Jemaat yang digembalakan itu untuk memiliki kualitas hidup seperti Bapa di sorga. Dia akan mengajarkan kebenaran, bagaimana hidup berkenan, hidup suci, tidak bercacat, tidak bercela. Ini adalah seorang teolog yang benar. Dia akan mengajak setiap umat pilihan untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela, serta mengungsikan hidupnya bukan di bumi ini, tetapi di kerajaan Bapa di sorga. LB3, langit baru dan bumi yang baru. Itu yang harus menjadi muatan kita, menjadi orientasi kita. Kita lihat keadaan dunia ini tambah nyaman? Oh tidak. Selama 1 bulan ke depan ini lagi Bapak Ibu, kita akan memasuki tahun baru.
Kurang lebih kita akan memasuki tahun baru 2021. Tapi sejak awal bulan Januari kalau tidak salah atau Februari, Jakarta ini dilanda banjir yang besar pada tahun 2020. Jangan kita berharap keadaan dunia ini semakin hari semakin baik. Enggak. Justru dunia ini semakin hari semakin jahat dan menuju pada akhirnya. Oleh sebab itu kiblat kita jangan lagi kepada perkara dunia, tetapi kepada perkara yang di atas di mana Kristus itu. Itulah yang dibahasakan oleh Paulus. Sebab bagi Paulus hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Tentu seorang pembicara atau teolog yang benar, dia harus jadi magnet yang benar. Dia harus jadi magnet yang kuat. Karena Allah menyertai hidupnya. Kalau Allah menyertai hidupnya, Allah pasti mengawal hidupnya dimanapun dia berada. Jadi teologlah yang penuh dengan magnet. Untuk tentu kalau kita menjadi magnet yang kuat bagi banyak orang, karena Allah mengawal kita, menyertai kita, tentu harus kita persembahkan untuk Tuhan. Jadilah teolog yang bijaksana atau hamba Tuhan yang bijaksana sekalipun kita punya segudang ilmu yang memukau. Tentu kita belajar dari padi, ilmu padi yang semakin berisi semakin tunduk. Tuhan Yesus membahasakan kamu seorang pelayan. Kita harus menjadi seorang pelayan, bukan dilayani. Biarlah kebenaran yang kita dengar pagi ini sungguh mengubah mindset kita. Ayo saya mengajak kita semua ya, masuk dalam sekolah kehidupan. Dan proses ini akan berlangsung dalam hidup kita sampai kita menutup mata. Kalau kita masuk dalam sekolah kehidupan, jangan takut dan gentar. Tuhan akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Biar kebenaran pagi ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Oke. Bapak Ibu, saya percaya pagi ini pasti setiap kita diberkati. Kita akan tundukkan kepala untuk kebenaran yang telah kita dengar. Bapa di sorga, terima kasih kehadapan hadirat-Mu, hamba naikkan doa ini. Tuhan, Engkau melihat setiap kami yang telah mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, mampukan kami menjalani hidup di sekolah kehidupan yang harus kami jalani sampai akhir hidup kami. Kami sadar pembentukan ini menyakitkan, tetapi tidak ada pilihan, kami ingin semakin indah di hadapan-Mu. Tuhan, tolong kami. Dan ampuni Tuhan atas segala dosa kesalahan yang kami perbuat. Tuhan ampuni. Sebentar lagi Tuhan kami akan memasuki perjamuan kudus. Tuhan kuduskan kami semua. Anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Tuhan ampuni dosa kesalahan yang kami lakukan yang telah melukai hati pikiran kami. Supaya ketika kami memasuki perjamuan kudus ini kami didapati berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak dimanapun kita berada untuk kita bangkit berdiri. Tentu kita akan diiringi oleh lagu yang memasuki perjamuan kudus ini. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Kita akan memegang roti dan anggur di tangan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kuduskan layakkan kami semua Tuhan untuk menerima berkat-Mu melalui perjamuan kudus, roti dan anggur yang menuju kepada tubuh dan darah yang ditumpahkan bagi dosa dan pengampunan kami. Tuhan, pulihkan kami agar melalui perjamuan kudus ini kami diubahkan dan diberkati.
Sekiranya di antara kami ada yang sakit Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan secara khusus. Agar melalui perjamuan kudus ini turunlah segala berkat anugerah-Mu Tuhan atas roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Yesus yang ditumpahkan 2000 tahun yang lalu. Dan setiap yang sakit memakan tubuh dan meminum darah-Mu, mereka mengalami mujizat kesembuhan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah segala berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita turunkan tangan, ikuti apa yang saya ucapkan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan dan darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, dan segala kutuk dan api kekal. Dan oleh korban Tuhan Yesus, aku memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku menjadi milik Tuhan untuk mengabdi dan melayani Tuhan dengan segenap hidupku dan selamanya. Mari kita nyanyi lagunya, Salibnya, Salibnya. Jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita mengangkat di tangan kanan kita roti yang sudah Bapak Ibu sediakan, dan dengarkan apa yang akan saya bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus Kristus pada malam waktu itu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu, dan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Apakah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus percaya bahwa roti ini menuju kepada tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecahkan bagi kita? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat anggur di atas tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan, dan sesudah Ia makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang kembali." Apakah Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus percaya bahwa anggur ini menuju kepada darah Tuhan Yesus Kristus yang telah ditumpahkan bagi penebusan dosa-dosa kita? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kasih dan pengorbanan-Mu yang telah Engkau lakukan 2000 tahun yang lalu.
Mulai hari ini Tuhan bawa kami, agar kami semakin hari semakin hidup tidak bercacat, tidak bercela. Kami ingin menjadi sempurna seperti Bapa dan serupa dengan putra tunggalmu Tuhan Yesus. Roh Kudus tolong kami, agar kami menjadi pribadi yang senantiasa memuliakan Engkau dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau sertai mereka dimanapun mereka berada, dan berkati mereka yang akan mengembalikan milik-Mu Tuhan bagi pekerjaan-Mu. Tuhan berkati penjagaan-Mu, pelindungan-Mu atas setiap kami dimanapun kami berada. Sebelum kita mengakhiri pertemuan siang ini, pagi ini, mari jemaat Tuhan yang terkasih, angkatlah kedua tanganmu, terimalah segala berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua masuk dalam kemuliaannya. Amin, 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 amin.